Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Rizkil. Siap, Sehat, sehat. siap, siap. Alhamdulillah. Udah nyampe Pekalongan, Gus? Ini masih di Pekalongan, ini melipir dulu. Om Mustafa sehat, Om Mustafa. Kenapa? Sehat, Antum? Antum Sorry, sehat, nggak Antum? dengar. Gimana Oh, kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah sehat, kita dengar nama Pekalongan aja, kita udah langsung ini berbunga-bunga. Oh, yes. Lagi proyek apa, Om Mustafa, sekarang? Proyek syukur, belajar bersyukur. Allah. Oh, Iya, iya. Karena sudah banyak, Gus, Mustafa, kita langsung mulai saja untuk bincang santai 1 jam ke depan. Nanti di akhir kita akan mendengarkan bersama Mustafa bernyanyi dan dengan memainkan outnya yang sangat luar biasa itu. Wah, ya. Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Yang saya hormati di sini ada Amu Mustafa. Saya biasa kalau manggil orang Mesir itu Amu di sini itu. Ya. Karena Aman adalah nama panggilan yang akrab sekali di Mesir dan negara Timur Tengah. Ada Abu Mustafa yang alhamdulillah sekarang kita sudah hadir bersama kita, dan ada juga Gus Rifkil selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam Kaliwungu, Jawa Tengah, yang insya Allah kita akan bersama bincang bareng tentang fenomena musik yang dianggap haram oleh kaum Islami sebelah kita, gitu. Jadi ini sangat menarik sekali untuk dibicarakan. Di sini juga Bang Mustafa yang sudah bertahun-tahun ada di dunia musik, pasti beliau merasakan sekali goncangan-goncangan itu atau anggapan seperti itu dari teman-teman yang ada di sebelah kita, gitu. Dan juga nanti kita akan bahas hukum-hukumnya juga dengan Gus Rifkil Muslim. Sebentar, Gus Rifkil keluar. Ayo. Halo Gus Rifkil. Oke, nanti juga kita bincang santai juga tentang hukum bagaimana musik dari pandangan 4 mazhab yang nyatanya setelah saya buka itu ternyata 4 mazhab itu benar-benar mengharamkan musik itu sendiri. Tetapi ada yang membantah tentang pandangan 4 mazhab ini, yaitu salah satunya adalah Imam Ghazali yang mengkhususkan ada satu bab di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang seni itu sendiri. Gitu. Oke, langsung saja saya di sini sebagai moderator. Isinya akan kita serahkan semuanya kepada Bang Mustafa dan Gus Rifkil. Yang pertama mungkin kita minta Bang Mustafa dulu. Bang Mustafa, apa sih pertama kali alasan dari Bang Mustafa sendiri untuk terjun di dunia musik, gitu, Bang Mustafa? Nanti hukumnya kita setelah ini kita bahas. Kalau kita masuk di dunia musik bukan karena guru yang nyuruh gitu. Oh gitu. Jadi saya ini kita ini sebenarnya ditanya musisi, bukan kadang merangkap sebagai musisi, tapi di waktu yang sama awalnya Syekh Fattah suruh musik sudah selesai. Oh. Jadi kita nggak diajarkan banyak nanya gitu. Iya benar. Tapi emang Kalau soal lanjut kamu. Kalau soal bagi saya benar kalau dibilang musik haram. Suruh orang kaji kalimat haram. Wanita dalam Islam disebut hurmah. Ayo.
Jadi kehormatan gitu memang itu haram. Buat yang merasa haram, yang merasa dilarang silahkan, yang merasa terlarang sakral ya silahkan gitu. Iya. Baitul Haram, Masjidil Haram, ya Masjidil itu. Haram. Ayo. Hmm. Tapi dengan fenomena teman-teman yang mengharamkan musik dan menganggap bahwasanya bermusik itu dosa ya, Am. Gimana pendapat antum ini? Manusia tidak pernah lepas dari dosa. Ayo. Ngapain kita kalau kalau kan hadisnya kalau ada satu kaum yang sudah tidak lagi berdosa, Allah akan gantikan dengan kaum yang berdosa karena Allah senang dimunajatin, dipanggil, Iya, diminta iya. maaf. Jadi harus nggak bakal lepas kok. Iya, Kalau iya. ini yang dosa yang asik kok, yang mengasikkan gitu. Mm-mm. Tapi di samping itu, saya lihat lagu-lagu Amu Mustafa ini banyak yang merujuk kepada dakwah, dan itu menurut saya hal yang bagus dan sangat positif sekali. Alhamdulillah, memang saya juga bingung juga kalau ditanya bagaimana. Saya bisa kasih tahu kejadian-kejadian, tetapi kok bisa Allah punya urusan, wallah Allah punya urusan karena pilihan kita juga bukan. Iya, Kita juga di Indonesia juga bukan pilihan kita, tahu-taunya ada gitu. Allah iya, kadang-kadang memang gerakannya memang yang bikin kaget aja gitu. iya. Rencana Allah emang tidak bisa diduga. Makanya juga pantas ya kalau apalagi ini NU-isme ya. Iya, Pantas orang NU bersyukur terhadap yang disebut kawan-kawan tadi atau ada kadang-kadang disebut Wahabi, disebut ini itu. Syukurlah. Karena kalau umat Islam dia memang Allah punya cara mengistimewakan. Yang iya, istimewa jadi istimewa apabila ada yang biasa gitu. iya, udah. Kalau nggak ada yang biasa berarti nggak ada yang istimewa gitu. Oke, itu mungkin sedikit dari Amu Mustafa. Maaf. Sekarang kita coba mendengar gimana pandangan hukum Imam Mazhab 4 dan ulama lainnya tentang musik itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sama Gus Rifkil Muslim. Oke, Monggo Gus. terima kasih atas waktunya Gus Fahri, Am Mustafa. Mohon maaf nanti saya bolos duluan, tidak bisa sampai selesai karena kebetulan ini masih di luar kota di Pekalongan ada sedikit acara. Ya, mungkin 4 madhabnya nanti diulas secara mendetail oleh Gus Fahri dan nanti mungkin ada Q&A dengan teman-teman yang ikut live. Saya cenderung mengambil dua pendapat saja antara yang mengharamkan dan yang memperbolehkan. Jadi poinnya di sini adalah musik itu haram ketika memenuhi 3 unsur. Yang pertama, ketika di situ menarik unsur kemungkaran atau dosa setelah ada efek dari musik tadi. Yang kedua, ketika dengan adanya musik itu menimbulkan adanya fitnah maupun dosa atau kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah ketika musik itu membuat kita lupa terhadap tugas kita sebagai hamba, yakni mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpelnya menurut saya dengan berdasarkan literatur yang sangat banyak sekali. Bahkan tadi Gus Fahri juga mengatakan, Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin juga menyampaikan satu bab khusus di situ, bahkan di Ihya Ulumuddin kalau tidak salah saya menemukan ibarat di halaman 268 di juz 2 itu iklan angan qaulul qail ila angkol, di situ ada panjang sekali ibaratnya. Intinya Imam Ghazali tidak menemukan satu nas pun yang secara tersurat, yang secara ceplos mengatakan musik itu haram. Ya. Akan tetapi ketika memang dari 3 unsur tadi, dengan adanya musik bisa menarik kemaksiatan, bisa menarik perbuatan keji, dan bisa menyebabkan ghaflah, lupa akan Tuhannya, maka status musik bisa berubah menjadi haram. Akan tetapi ketika tidak memenuhi 3 unsur tadi, sah-sah saja. Dan bahkan dalam kaidah fikih ada mengatakan al-aslu al-ibahah. Hukum asal dari semua perkara adalah boleh sebelum ada yang melarang. Nah, itu mungkin nanti diulas lebih detail oleh Gus Fahri setelah 4 madhab.
Dan yang paling menarik justru menurut saya adalah ini yang dipakai teman-teman dari kaum sufi atau yang lainnya. Maulana Jalaluddin Rumi pernah mengatakan bahwasanya ketika ditanya musik yang haram itu seperti apa, ternyata jawaban dari Jalaluddin Arumi mengatakan musik yang haram adalah bunyi dari garpu dan sendok dan piring ataupun alat makannya orang kaya yang didengar oleh tetangganya yang kurang mampu. Nah, ini menurut saya satu dalil yang jelas-jelas musik haram itu yang bunyi-bunyi alat makan tadi. Jadi selama tidak memenuhi 3 unsur tadi, menurut simpel saya itu tetap sah-sah saja, dan banyak sekali justru dengan adanya musik membuat kita semakin semangat, membuat kita lebih berkreatif dan sebagainya. Saya sedikit cerita mungkin pengalaman pribadi. Saya itu lebih suka belajar dengan mendengarkan musik, termasuk musiknya Am Mustafa. Nggak tahu kenapa dengan adanya suara-suara itu kesannya itu kayak tidak apa ya, kalau bahasa orang Kaliwung menyebutnya suwung gitu ya, atau sunyi, terlalu sunyi. Jadi memang butuh ada pancingan-pancingan untuk menyemangati kita, dan itu juga untuk mengetes apa kita benar-benar bisa fokus belajar atau tidak. Jadi kalau kata Habib Syekh, jadi beliau berdakwah dengan suara beliau. Kenapa waktu itu ditanya, Bib, kenapa jenengan memilih untuk berdakwah dengan sholawatan? Jawabnya Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf mengatakan beliau, karena saya diberi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alhamdulillah suara saya banyak yang menyukainya, maka saya menempuh jalan dakwah dengan cara bersolawat. Au kamakola Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Jadi kalau Am Mustafa dengan musiknya, dengan alat gitarnya khas itu, apa namanya, saya kurang begitu. Gitar gambus. Gambusnya itu yang luar biasa, masya Allah, itu justru bisa menjadi ciri khas dari dakwah Am Mustafa. Dan menurut saya dakwah itu tidak melulu harus ceramah. Kita sebagai orang Indonesia, khususnya di Jawa, penyebaran Islam juga melalui berbagai macam kesenian. Jadi ketika musik tadi bisa sekali lagi tadi membuat orang semakin bersemangat untuk belajar, untuk berdakwah dan sebagainya, kenapa tidak? Itu saja mungkin dari saya. Izin bolos duluan. Ya. Gus, sebelum Gus berangkat, saya mau nyanyi dulu buat beliau satu lagu. Ini kebetulan karya Habib Lutfi. Kebetulan karya Habib Lutfi. Jadi antum lagi di Pekalongan biar dapat berkahnya. Minta maaf. Ini bulan purnama namanya. Maaf. Karena antum duluan, jadi kita pengen menghibur dikit. الصدق بعد الأمين indahnya bulan purnama, matahari di siang hari. Indahnya bulan purnama, matahari di siang hari. Tidak seindahnya Sayyidul Mursalin, tidak seindahnya Sayyidul Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nur al-mu'min ala al-mustafa al-muhtar as-sadiq وعد الأمين. Wah, ini menghibur orang di kota Pekalongan, insya Allah kita juga kecipta. Beliau yang berhak, kita dapat berkahnya, insya Allah. Amin. Allah, amin. Gus Fahri, teman-teman yang menyimak live Musma, saya izin dulu. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Gus.
Oke, Amu, kita lanjut lagi, Amu. Ngobrol-ngobrol santai. Ini tadi Jadi gimana, Amu? biar sebelum saya lupa, ini ada ucapan dari Imam Al-Ghazali. Man Oh, lam yuharrikhu ar-rabi'u wa azharuha wal ayo, 'udu wa awtaruha fahuwa ayo. fasidul mazaj wa laysa lahu ilaj. Bahwa barang Allah. siapa yang tidak terharu dengan musim semi dan bunga-bunganya dan gambus dan senar-senarnya, maka Ayo. campurannya rusak dan tidak ada obat baginya. Laisa lahu ilaj. Gak ada obat buat dia. Laysa lahu ilaj. Ayo. Jadi biar kalau Maulana Jalaluddin Rumi dulu beliau punya cara Hmm, disebutkan ulama-ulama kalau berangkat subuh-subuh ke masjid harus bawa tongkat. iya. Karena tongkat itu anjing-anjing liar kalau lihat tongkatnya Lihat dia dong. nggak pengen dekat. Iya, Nah, karena dia nggak pengen dekat biar nggak berpapasan gitu. iya, iya. Hazrat Maulana Jalaluddin Rumi dia bilang gambusnya itu apa namanya gambusnya seperti tongkat tersebut. Jadi buat Oh, ulama-ulama yang nggak paham dia akan jauh gitu. iya, iya. Dari jauh aja nggak pengen deket. Udah Iya, nggak iya. bener gitu. Iya. Bahkan Jalaluddin Arumi itu punya grup untuk mengiringi dakwahnya. Bener ya, Amu? Iya, iya. Yang Muridnya, Maulawiyah. Maulawiyah. Grup gabung. Iya. maaf lah ya. Nah, Ah, iya. muridnya eh, Yusuf Kenan, beliau sampai sekarang masih dipelihara neinya beliau yang Oh, masih ada berarti, Amu? di museum makamnya Museum. beliau di sana. Iya, 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 iya. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu menjadi salah satu alasan Imam Ghazali membantah ulama-ulama fikih tentang musik itu, Bang. Jadi karena Imam Jalaluddin Arumi berdakwah menggunakan musik dan beberapa sahabat juga senang mendengarkan musik. Contoh Abu Thalib Al-Malawi. Itu beliau memperbolehkan musik karena sahabat-sahabat Nabi dulu sering mendengar musik gitu. Dan itu jadi alasan Imam Ghazali untuk membolehkan musik itu sendiri. Karena al-aslu hukumnya itu nggak ada untuk melarang ini musik ini haram, Benar. musik ini haram. Ada satu hadis saja yang dilarang itu bermain suling dan gitar. Tapi itu konteksnya dalam bermain untuk di tempat-tempat maksiat. Selain itu kan Dan itu boleh. pun kalau orang terjemahkan suling bukan suling, itu namanya disebut mazamirus syayatin. Mizmar Oh, itu adalah sejenis suling iya. yang pada saat orang lagi berangkat berbondong-bondong mau salat, ini orangnya lagi mengalihkan syaitan, itu yang Oh, mengalihkan daripada yang baik. Jadi di situ doang gitu. iya, 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 iya. Tapi Tafsirannya itu. buat kita, ya itu mazamir mizmar itu Iya, iya, apa iya. ya? Dia suling yang khusus, nggak semua suling. Oh iya, nggak sama ya. Benar. Hmm. Saya terus terang Bang Fakhri, saya minta maaf, saya jarang banget pengen diskusi soal fikihnya karena bagiku nggak Oh, oke. penting. Iya, Ya, iya. antum Tadi kita biar kita juga nambah wawasan. Tadi ada iya, beberapa hal-hal yang antum menyampaikan, apa bagus. Bagi iya, iya. saya di dalam Islam Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengkaji Nabi Musa bawa aturan. Karena orang-orang Yahudi mengalihkan cuman di aturan aja, akhirnya tidak ada cinta. Allah kirimkan Nabi Isa kepada kaum Yahudi bawa cinta, biar lebih lengkap pesannya. Nabi Muhammad bawa dua-duanya. Jadi jangan sampai kita kalau mempelajari Islam jangan fikih doang tanpa cinta gitu. Karena percuma Benar. semua gitu. Bahkan di belakang iman pun ada hub, kata Kiai Miftahul Akhyar. Nah, dasar pokok beragama adalah cinta. Tadi saya mengutip hukum karena ada Gus Rifkil aja, Amu. Jadi Enggak, bagus. Saya senang. Karena kita nambah wawasan juga. Kalau kita dengar begini, begitu bagus. Ya, nah.
Karena Nah ini, memang kalau bagiku kita mengkaji kalimat haram aja, Baitul Haram, Masjidil Haram, ayo, hormat, ayo. kaiful hormat, hormatku, ya itu per wanita haram. Kalau Iya, udah muhrim yang semua yang tadinya haram jadi boleh gitu. iya, iya. Iya benar. Karena al aslu wal hal. Di semua itu aslinya halal gitu. Kalau kaidah Ya. fikihnya. Nah, Ya, sekarang kamu, saya mau tanya-tanya tentang bagaimana perjalanan Amu Mustafa ini bisa nyampe Indonesia. itu Kira-kira Allah punya awal cara. awal mulanya ke Indonesia, terus Saya harus ada kalimat yang diutarakan keluar sebentar ya. oke, Eh, kopinya udah mau habis. Sebentar. Bisa minta kawan-kawan bikin kopi. Kawan-kawan aja. Maaf. Karena siap. biar lebih seru. Gimana bisa nyampe Indonesia ya? Iya. Ah, memang Allah punya cara yang sangat luar biasa. Kalau ceritanya, kita tahun 97 kalau tidak salah, kembali dari tinggal di Republik Dominika Hmm, di Amerika Selatan, Afrika. 2 tahun tinggal di sana. Oh, Ya. Ini Said Mahdar dari Crescent Collective ini dari Malaysia, ini orang baik banget. Pokoknya kalau ke Allah. Malaysia ini yang punya wilayah. Jadi kalau kita di Republik Dominika sekitar 1,5 tahun 2 tahun, habis dari situ balik ke Amerika dan Syekh Fattah guru tarekat, oh ayah saya tapi guru tarekat kita menerima ilham suruh ke Indonesia. Sudah. Oh, Jadi sampai sini kalau antum bicara ikhwan Wahabi atau ikhwan yang disebut Salafi atau apapun yang disebut dirinya yang biasa mengharamkan sampai jabat tangan kadang-kadang diharamkan habis salat dan iya, lainnya. iya. Yaitu yang nyambut pertama kali kita datang ke Indonesia. Syekh Farid Okba Oh, namanya. Sama kawan-kawan. Sehingga bagiku saya nggak mungkin saya senang dengan kalau bahasanya Imam Ghazali juga bahasanya adalah setiap manusia tersesat dalam khayalannya. Orang sufi yang paling sesat doakan saja. oh, iya, iya, iya. Artinya jangan diganggu. Dia lagi asik sendiri, jangan diganggu. Intinya kamu balik ke sejadahmu, doakan aja biar dia nggak diganggu. Iya, iya, iya. Berarti karena masyhad itu ya, masyhad dari guru untuk ke Ya, pindah ke istilahnya Indonesia itu. istilahnya bahasa Jawanya wangsit. Iya, wangsit. Ilham udah suruh berangkat udah. Nyampe Benar, benar, sini benar. belum kenal siapa-siapa. Yang pertama yang menyambut sampai kita pakai tasbih aja bid'ah. Jabat tangan Oh, habis sholat bid'ah. Ya Syekh Allah. ikutin aja biar nggak bikin tersinggung gitu. Iya, 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 iya. Jadi Tapi akhirnya, tasbih di saat taruh di dinding sebentar gitu. bisa lepas juga sama mereka ya. Enggak, saya kalau Allah kasih kesempatan, saya masih nyambung komunikasi karena Oh, iya, bagiku iya, iya. semua manusia itu dari Allah dan sedang kembali kepadanya. Masing-masing punya cara, masing-masing punya jalan. Benar, Dan benar. sepantasnya kita bagaimana kita rasa keistimewaannya Allah kecuali yaitu tadi ada yang Iya, biasa gitu. biasa. Dan Iya, iya. kalau dalam haditsnya jalan ada 72 jalan semuanya dalam neraka kecuali yang satu. Yang satu yang mana? Jalanmu. Karena itu yang Allah gariskan buatmu. Intinya bersyukur terhadap garisannya buatmu. Karena Iya, jalanmu iya. itu paling benar buatmu gitu. Iya, jalan kita. Hmm, iya, Nah, iya. Nah, tapi luar biasa. akhir-akhir ini kamu, saya lihat di YouTube, di Instagram Antum ini sering sekali sama teman-teman dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, Banser, bahkan ada Ya. foto Antum juga sama Habib Lutfi gitu. Kira-kira Hmm. pandangan Antum tentang Jamiah Nahdlatul Ulama ini ketika Antum pergi ke Indonesia gimana? Kalau saya melihat walaupun saya ini saya tidak termasuk golongan NU, Iya, saya juga setelah kawan-kawan yang pertama saya bilang nyambut, iya. habis itu kita di Makassar bersama Universitas Muslim Indonesia di bawah naungannya Allahyarham Pak Abdurrahman Basalama yang menjadi omnya Khalid Basalama. Iya, iya, iya. Nah,
habis di bawah naungan beliau sekitar 2 tahun, pindah lagi ke Jakarta. Dari situ sempat disponsori oleh Universitas Az-Zahra dari keluarga bin Syihab Jakarta. Oh. Dan yang bawa kita ke Jakarta itu Habib Agus Arsal Abu Bakar Al-Habsyi. Dia orang Habsyi. Makassar sama keluarga besar Al-Habsyi. Nah, habis itu, dan itu kalangan-kalangan Syiah. Iya. Nah, saya nggak tahu beliau intinya duduknya bersama-sama Syiah. Dan cocok juga. Kita sama Wahabi cocok, Syiah cocok, NU cocok, Muhammadiyah cocok. Gitu. Istilahnya kalau bahasanya Maulana Jalaluddin Rumi, Nei itu bisa masuk ke majelis mana aja dan semua orang yang dengerin bisa merasakan ceritanya. Sedangkan Nei punya satu cerita dan itu saya berasal dari rumpun bambu dan pengen balik lagi. Jadi selama kawan-kawan Salafi atau Salafi Saudi ya, atau yang biasa NU menyebutnya sebagai Wahabi, selama dia masih mau duduk bareng, ayo. Kalau mau salawatan bareng juga, ayo. Gitu. Iya. Tapi sepertinya antum sangat dekat dengan Habib Lutfi. Mungkin bisa Habib Lutfi, apa sama sebelum Syekh Fattah pulang ke rahmatullah tahun 2018 masuk, saya ini orang ajib nih. Besok-besok kalau bikin acara ini yang perlu diminta. Ini Ishaq bin Ali. Sebentar. Ini Ishaq bin Ali. Allah. Dari Aceh. Ya. Beliau banyak lagu-lagu bagus-bagus, dahsyat. Anak-anak jangan di dalam, main di luar, jangan di dalam. Ini tempatnya Baba, keluar. Ya, Sufi itu suka film India. Jadi kalau buat kita ini Habib Lutfi itu saya pertama kali ketemu, ini Allah punya menunjukkan kebesarannya dan kemuliaannya yang melalui Habib Lutfi ini. Di mana pada saat pertama kali ketemu sama Habib Lutfi, kita belum ngomong, belum apa, duduk minta kertas sama gambar, sama pensil atau pena. Lalu beliau menggambarkan settingan orkestra. Beliau belum saya sempat cerita kalau kita lagi garap orkestra buat Maulid 2 bulan depan. Allah. Saya belum sempat ngomong ke beliau udah gambarin di sini. Jadi ini violinnya di sini, ininya di sini, apa segala macam. Beliau udah gambarin duluan. Allah. Berarti sudah membaca apa yang ada di pikiran antum tuh. Nggak paham. Bukan, kalau saya ngelihat nggak membaca di pikiran kita, tapi membaca yang ada di Lauhul Mahfuz aja gitu. Iya benar. Tapi Allah mau menunjukkan kebesarannya. Tapi Habib Lutfi itu suka juga dengan musik, kamu. Dengan di rumah beliau yang ada studio dan lain-lain. Bahkan alat musiknya juga alat musik yang merek berkelas gitu. Saya lihat di YouTube. Iya. Beliau memang pemusik. Toh pas Yani dari Yunani ke sini main di Jogja kalau nggak salah, beliau yang di barisan pertama sampai ke belakang panggung sama Yani. Oh, Masya Allah. Sampai Yanunya belakangan minta maaf karena nggak tahu betapa pengaruhnya beliau di sini gitu. Karena dipikir cuma penggemar yang minta foto, nggak tahu beliau kalau foto sama beliaunya yang diangkat gitu, Yaninya yang diangkat. Gitu. Iya. Sampai akhirnya Yani yang minta maaf. Gitu. Iya. Ya beliau emang. Habib Lutfi itu sangat luar biasa. Sebenarnya banyak kejadian. Saya pernah bawakan lagu yang tadi kita nyanyikan buat Gus Wahyu tadi. Gus Rafiq. Gus Rifkil ya. Nah, lagu yang itu kita
saya pernah udah disiapin musik rekamannya di sini. Iya. Dari apa namanya violin stringnya dari Turki, pokoknya dari mana-mana, indah benar musiknya. Seperangkap studio saya bawa ke rumahnya yang di Dudan Sawit. Sawit udah duduk mau rekaman vokalnya, mati VCU-nya gitu. Oh gitu. Jadi belum bisa rekaman vokalnya gitu. Tapi insya Allah beliau bahasanya mau kesini buat rekaman, jadi kita atur. Iya, 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 iya. Tapi proyek ke depan selain itu masih banyak kamu. Kalau Maksudnya yang misal sementara yang gencar ya itu Sufi Nusantara. Jadi kalau saya melihat debu itu semacam kayak perahunya iya. yang membawa kita kemana-mana. Nah, Oh. itu garapan orang Syekh Fattah yang nyuruh kita menjalankan. Lalu kadang-kadang kalau istilahnya perahunya kalau harus ada lautannya gitu. Kalau enggak dia kayak Nabi Nuh belum ada lautannya. Jadi sekarang Sufi Nusantara ini menyangkut apa namanya menyambungkan antara keindahan-keindahan di Nusantara ini yang kita lihat sebenarnya udah bagian daripada budaya dari dulu. Iya, benar, benar, benar. Dan berarti Makanya banyak grup-grup di bawah debu itu ya, Bang? sebenarnya bukan di bawah debu, debu selalu yang paling bawah. Kan debu itu yang diinjak-injak. Tapi dari debu tumbuh segala keindahan. Gitu. Iya, iya. Benar-benar. Makanya manusia disuruh sujud, kepalanya ditaruh di debu. Di bawah. Iya, iya. Ingat dari mana kamu berasal. Sehebat apapun tetap kamu berasal dari debu gitu. Jadi jangan lupa. Itu aja. Ini menarik. Kenapa grup musik Antum ini dinamakan The Buang? Atau mungkin Syekh dari Fattah yang awal ngasih aja? nama. Oh, siapa Syekh tahu. Fattah yang ngasih nama itu. Dulu beliau punya grup juga di Amerika namanya Dustin Road. Oh. Dan sempat setahun 2 tahun jalan. Habis itu beliau apa ya? Istirahat. Berhenti. Karena mungkin awalnya kan niatnya untuk orang-orang tarekat berekspresi di situ. Iya, iya, iya. Musik jenis musiknya klasik rock. Tapi setelah berapa tahun orang-orang pada nanyain duit gitu. Jadi Syekh udah daripada akhirnya menjadi apa namanya repot, Syekh menghentikan gitu. Ini tadi saya agak lemot dikit karena lagi mikirin Nahdlatul Ulama itu adalah orang menjadi NU sebuah kebanggaan. Benar nggak? Benar, benar, benar. Lalu habis NU jadi apa? Habis NU. Iya. Jadi debu. NU sampai debu. Enggak. Habis NU semua kembali ke debu gitu. Karena dari kalimat Nahdlatul Ulama itu kebanggaan. Banyak remaja-remaja yang ikut di NU menjadikan kebanggaan buat Ibu Pertiwi. Tapi pada intinya ujungnya semua kembali ke debu. Kembali ke debu. Iya, iya, iya. Jadi namanya penuh makna ini, Amu. Ini baru karena antum yang inspirasikan itu, saya bingung. Luar biasa. Tapi sama Syekh Fattah disebutkan nggak, kenapa namanya itu debu? Atau beliau punya lain? Beliau pernah kasih penjelasan satu dan itu dari syairnya Hafiz Shirazi kalau tidak salah dari Iran. Dan beliau syairnya adalah bahwa kita ini hanya debu di jalannya Allah. Iya, iya. Jadi saya menemukan karena kan banyak ilmunya gitu. Iya, karena di rumah terus kan. Akhirnya di antara beberapa penjelasannya mengenai debu yang dikasihnya adalah dulu Sayyidina Ali. Kan kita orang tarekat dan rata-rata hampir semua tarekat pasti bersyarat ke Sayyidina Ali, hampir semua. Iya, iya, benar. Naqsyabandi ke Sayyidina Abu Bakar, tapi di waktu yang sama nggak akan lepas dari Ahlul Bait. Iya, benar. Ya, sehingga Sayyidina Ali pernah masuk ke dalam masjid
dan dibersihkan sambil disampaikan ya Aba Turab, ya Aba Turab, wahai bapaknya debu. Lalu di dalam Al-Quran pun juga ayatnya bahwa hari kiamat orang-orang kafir akan bilang andai saja saya bagian dari debu gitu. Ya laitani kuntu turaba. Maafkan. Ini urusannya Allah, dikasih penjelasan masuk. Karena kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau sanad tarekat yang dipegang semuanya itu ke sanad ke Sayyidina Ali. Dan nggak mungkin lepas dari Ahlul Bait. Termasuk saya kemarin baru mengkaji NU punya silsilah. Sama. Dari Sayyidina Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali. Ayo. Ya, yang mendapat dari abangnya Sayyidina Husain. Ya. Ayo. Sayyidina Ali. Hasan dan Husain kan politik. Ya. Kalau Muhammad bin Ali turunnya ke ilmu, ke thariqah dan sebagainya. Iya. Sebenarnya kalau kita ngelihat, kan aku baru kemarin menjelaskan setelah kemarin siapa channelnya NU channel, aku lupa yang mana, salah satu channel NU yang men-sharekan atau mungkin ulama Nusantara atau apa yang men-sharekan sanadnya NU. Saya kan penasaran selama ini dari mana ini. Dan pada saat kita melihat baru kita mengkaji-kaji dikit. Iya. Ya, boleh. Lalu kita melihat sebenarnya orang Islam tidak bisa lepas dari politik. Politik itu kan urusan manusia sebenarnya. Benar. Nah, Sayyidina Husain sebenarnya udah kalau bahasanya kemarin yang kita baca bahwa sudah dianjurkan oleh adiknya Muhammad bin Ali ini, kamu ke Yaman aja bikin pasukan di sana. Tapi Rasulullah datang pada dia, suruh dia ke Karbala. Jadi bagaimana? Jadi bukan masalah urusan politik, tapi masalah memang udah harus dijalankan. Udah harusnya di sana. Bahkan di pertengahan jalan itu kembali diingatkan sama siapa namanya, Farozdak At-Tamimi. Nah, di tengah jalan itu sudah diingatkan sama salah satu tabi'in, namanya Farozdak At-Tamimi. Sayyidina Husain, panjenengan jangan ke sana, jangan ke Karbala, ke Yaman saja. Itu peringatan kedua kali, tapi karena niat Sayyidina Husain dan memang jalannya sudah di sana. Dan akhirnya Sayyidina Husain kukuh dan tetap berjalan ke Karbala. Kita punya guru tarekat Syadziliyah. Beliau namanya Syekh Fadlallah Al-Ha'ili. Al-Ha'ili itu adalah marga keluarga yang sampai sekarang bertanggung jawab atas makamnya Sayyidina Husain. Ini yang di mana? Jadi ini yang di Karbala, keluarganya dari Karbala. Kalau sekarang beliau tinggalnya di Afrika Selatan. Iya. Dan apa namanya? Ya pokoknya terlalu banyak kemuliaan yang Allah memberikan dengan mencintai Ahlul Bait. Jadi saya nggak mungkin lepas gitu. Iya, benar. Dan setelah di Karbala itu kepala Sayyidina Husain itu dibawa ke Mesir, Iya, saya dengar. Rasul Syarif Sayyidina Husain ada di sini, di Kairo sendiri. Ini dari tempat saya ini 2 menit jalan kaki nyampe. Masya Allah, sampaikan salam. Ya Rabbi, insya Allah nanti ziarah ke beliau. Bisa disampaikan ke beliaunya, saya pengen ke Karbala. Kan sampai sekarang Allah belum bukakan jalan gitu. Iya. Jadi biar ikut doakan gitu. Ya Rabbi. Nanti kita ziarah bareng sana. Amin. Amin. Oke, Amu, sebelum terakhir antum main gitar, mungkin pesan dan untuk para nahdiyin muda ini yang nonton, yang barangkali ada pesan dari antum untuk sedikit lah. Satu pesan, dan saya minta maaf sebelumnya, minta ridanya, minta ikhlasnya, tetapi ada satu. Dari dulu orang sufi, Nahdlatul Ulama rata-rata kan bersanad sufi, benar nggak? Benar, Amu. Benar. Oke. Dari dulu orang sufi itu selalu dikafirkan, di macam-macamin. Iya. Sebagai remaja-remajanya, jangan terlalu heboh, biarin aja, nggak penting. Karena kita anggap aja promo gratis. Dia bilang kamu, oh ini si Fahri begini lah, kamu nggak bayar dia ngomong.
Jadi nggak Iya, penting. iya. Karena kalau diladenin sayang gitu. Sayang, sayang. Sayang artinya kalau dalam salawat nahdiyah li'a'la'i kalimatillah, Kalimat itu. sangat di dalam ajaran Rasulullah SAW sangat sedikit ada orang-orang yang mengkafirkan yang begini apa macam-macam di zamannya, tapi sangat sedikit yang dilayaninya, kecuali Iya. mereka datang baru beda gitu, baru Abu Jahal batunya harus ngomong ke dia ini macam-macam gitu. Tetapi kalau dicari janganlah, biarin, Iya, biar iya. biar ini karena saya ngelihat NU akan bertahan sampai kapan ya, dan itu selama kita di dunia pasti akan bertahan. Tapi saran saya adalah apabila ada yang menjatuhkan atau jangan terlalu heboh, biarin aja, nggak usah bela diri, Allah yang bela. Iya, 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 iya. Karena NU ini saya ngelihat ini adalah garisannya para aulia yang Allah membuatkan ini satu wadah ini yang sangat luar biasa. Nah, para aulia dari dulu pegangannya adalah kecuali ya kawan-kawan punya guru suruh dia bela, ya udah silakan aja. Tetapi kalau dari dulu orang sufi ya nggak penting, biarin aja orang ngoceh, menyalahkan, membohong, bohong atas nama ini, biarin. Ya, nggak Iya, penting. Dia ngomong mempromosikan gratis. Tapi berarti selama ini antum di dunia maksudnya kan berpegang teguh dengan tasawuf ya, karena kan seperti itu, berarti selama ini banyak ya dari teman-teman sebelah misal yang menganggap antum seperti ini seperti itu. Saya melihat bahwa apabila kita ini kalau bicara orang-orang yang mau menyalahkan, cara Rasulullah paling indah, hormati aja. Lagi. Sebentar ya. Oh ya, udah lihat. Jadi artinya selama kita dikasih kesempatan duduk bareng, tapi nggak usah, kebenaran kita tidak perlu harus ada yang disalahkan baru benar. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Tidak perlu ada yang salah baru kita benar. Tapi ajaran Rasulullah bukan menyalahkan, tapi membenarkan. Benar. Seperti itu. Membenarkan. Jadi ada yang datang Rasul, ya remaja, ya Rasulullah, saya ini bisa jalankan semua perintahnya dan menghindari semua larangannya kecuali satu. Oh, bukan yang ini, yang satu lagi. Remaja datang, ya Rasulullah, boleh nggak aku zina? Jawaban Rasulullah apa? Boleh. Kalau ada yang gitu sama ibuku mau nggak? Nggak mau. Kalau ada yang gitu sama saudara perempuanmu mau nggak? Nggak mau. Ya udah, jangan gituin ibu orang atau saudara perempuan orang. Itu aja. Jadi aslu kulli syai'in ibaha. Tadi biarin aja gitu. Iya. Dan jangan suka menyalahkan intinya itu. Dan ini yang saya mengkaji di NU. Saya mengkaji ini di NU, biarin aja, nggak penting. Artinya dari dulu ulama-ulama, kalau kita lihat di kampung, ulama-ulama NU di mana-mana sangat luar biasa, santai bener, ngerokok, kopi apa udah, itu aja. Iya. Ya kalau ditanggapi malah nambah membesar. Kalau enggak gini, boleh aja. Aku cuman sayang ininya sih, sayang martabatnya. Karena kebenaran tidak perlu ada yang salah baru dia muncul, tapi dhahrul haq wa zahaqal batil. Jadi yang ngoceh-ngoceh kayak gitu anggap aja kalau ini, dan saya tidak, ini bukan penghinaan karena anjing itu sangat mulia. Jadi anjing aja anggap aja kayak anjing yang menggonggong aja gitu. Benar. Iya. Yang itu ya masuklah pesan seperti itu. Karena kalau itu pesannya NU. Iya. Karena orang mudanya kalau misal menanggapi yang akan tercoreng adalah marwah.
marwah dari NU itu sendiri, dan ya masalah yang tidak penting menurut NU bakalan istilahnya Nah, membesar gitu. li'a'la'i kalimatillah. Ayo. Li'a'la'i kalimat. Itu yang penting. Di luar itu nggak penting. Iya, iya, Jadi iya, benar. kalau dulu ini ada satu Kiai Syafi'i, Kiai Syadzili, Pak Happy di Jogja. Oh. Beliau jarang orang taunya tour guide. Nah, Oh. beliau pernah ceritakan satu cerita, saya nggak tahu kejadian di mana, tapi beliau orang Medan sebenarnya, tapi istrinya orang Jogja, jadi sampai 9 bahasa Jawa, 9 levelnya dia kuasain, sampai di istana, udah semua. Nah, beliau menjelaskan ada dulu satu cerita, seorang remaja datang ke pesantren, dan dia merasa udah bisa menghadapi dunia. Jadi dia minta pamit sama gurunya. Gurunya bilang, baik, tapi kamu jawab dulu beberapa pertanyaan, kalau jawabannya oke, saya lepaskan. Jadi besok-besok katanya kalau di luar sana ada syaitan yang datang dari depan, kamu ngapain? Oh, saya pukul. Oh, bagus. Kalau dari belakang kamu ngapain? Saya injak. Kalau dari samping ngapain? Oh, saya tampar. Dari kiri saya ngapain? Sama. Dan terakhirnya gurunya bilang, oke, tapi yang menjadi masalahnya, kalau kamu di luar sana, cuma ngurusin setan, kapan ngurusin Allah? Allah. Ya, kalimatullah, itu aja yang penting. Yang lain nggak penting, biarin aja. Biarin aja. Orang promo gratis. Iya. Ya, itu mungkin salah satu pesan dari Abu Mustafa untuk sahabat-sahabat Muisme yang nonton ataupun nanti yang menonton di siaran ulang. Dan kita harus pegang teguh bahwasanya kita harus benar-benar menjaga marwah Nahdlatul Ulama yang sudah dulu-dulu dibangun dan dikembangkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita yang ada di Nahdlatul Ulama. Nah, karena waktu yang sudah mepet, mungkin terakhir kita mendengarkan sholawat dan alunan musik kita dari Mustafa. Silakan, Amu. Ini sebenarnya aslinya ini dalam bahasa Arab, tapi bukan versi musik ini. Jadi kita bahasa Indonesia, Baju Muliaku. Ini syairnya awalnya itu dari Syekh Muhammad Ibn Habib. Maroko. بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وكنا كان أمامه juga muliaku dalam menyebut namamu di saat aku mendekat hati hadir sedang lepas ku menyuarakan namamu kebanggaanku Allah bikemali كشفت دجى بجمالي بلغ العلا بكمالي كشفت دجى بجمالي حسنت جميع خصاله صلوا عليه dalam kegelapan ini namamu itu cahayaku di keputus asaanku sebutanmu
harapanku Allah jamali kasafat jadi jamali balagal Allah jamali kasafat jadi jamali hasunat jami' khasari sallu alaihi wa alihi sallu alaihi wa alihi. Masya Allah, Masya Allah. Gamil, gamil. Siapa? Mungkin sampai di sini dulu, Amu. Insya Allah nanti kapan-kapan kita undang lagi di Nuisma. Karena Nuisma banyak sekali yang, wah, ada Bang Mustafa katanya. So itu. Dan, minta maaf kurang-kurangnya. Saya juga kurang-kurangnya. Buat kawan-kawan juga yang nonton, insya Allah berkah. Insya Allah. Buat teman-teman sahabat Nuisma, mungkin sampai di situ dulu. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan pembicara yang lain. Nanti insya Allah kapan-kapan kita undang Amu Mustafa lagi. Yang sangat luar biasa ini. Saya pun baru tahu tentang kenapa Amu Mustafa di Indonesia sekarang ini, Amu. Allah benar. Ya. Oh ya, dan salam juga dari ibu saya, Amu. Beliau ngefan antum dari lama sekali. Masya Allah. Sampaikan salam bagi ibu. Luar biasa. Insya Allah. Mungkin itu saja, Amu. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah lainnya. Buat teman-teman sahabat Nuisma, terima kasih yang sudah menonton. Saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.